Nih, jadi ini adalah konten-konten yang melanggar teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya jika kalian menemukan seperti ini. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua akan ngasih tahu ya gimana cara melihat halaman Facebook atau Facebook profile yang terkena pelanggaran. Mungkin dari kalian bingung ya, saat kalian membuka halaman Facebook, entah itu Facebook profile, terus melihat kok halamannya terkena pelanggaran, padahal saat mengupload video itu nggak ada notifikasi bahwa konten kita ini melanggar. Nah, jika kalian terus-terusan terkena pelanggaran seperti ini bisa berdampak terhadap kualitas performa dari halaman Facebook atau Facebook profile kalian. Bisa jadi terkena konten tidak asli ya kalau sering terkena pelanggaran, guys. Nah, di sini cara mengetahuinya, kalian buka dulu Facebook profile atau halaman Facebook kalian, terus klik di bagian sini. Oh ya, sebagai catatan ya, kalau kalian mengupload video di halaman Facebook misalkan ya, nggak ada notifikasi di atas sini bahwa konten kalian melanggar ya. Nih, yang ada cuman video berhasil diunggah, Anda dapat menonton atau menyuntingnya. Jadi untuk laporan kalian terkena pelanggaran itu masuknya melalui email ataupun di kotak masuk dukungan ya. Jadi kita klik di bagian sini, profil halaman kalian, terus pilih yang bantuan dan dukungan, pilih yang kotak masuk dukungan. Nah, jadi kelemahan Facebook ini seperti ini ya, nggak ada notifikasi bahwa kita atau konten kita ini melanggar. Nah, jadi di sini untuk peringatan Anda ini udah ada 5 pembaharuan aktif ya, kalau konten saya ini melanggar. Entah itu di bagian visual gambar ataupun di bagian audio. Jadi klik aja di sini peringatan Anda. Nah, di sini untuk yang tulisan close ya, di sini ada tulisan close. Ini tandanya saya udah melakukan banding teman-teman ya. Jadi ini udah berhasil dipulihkan. Dan jadi ada sekitar beberapa lagi ya, 5 video lagi yang belum mengajukan banding teman-teman ya. Dan mungkin kalian menonton konten saya yang sebelumnya ya, yang halaman ini terkena konten tidak asli ya gara-gara ini ya. Gara-gara sering terkena pelanggaran dan akhirnya terkena konten tidak asli. Jadi setelah saya melakukan perubahan pada konten saya, akhirnya pelanggaran tersebut konten tidak aslinya hilang ya. Nah, kalian bisa tonton aja konten tutorialnya atau videonya di pojok atas teman-teman ya, atau di deskripsi. Nih, jadi ini adalah konten-konten yang melanggar teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya jika kalian menemukan seperti ini, lakukan banding segera ya. Entah itu mau dihapus ataupun diedit, terserah kalian. Jadi di sini gua buka dulu salah satu ya. Ini misalkan yang ini, alasan pembayaran fanpage Facebook tertunda. Di sini satu atau beberapa tindakan diterapkan pada video Anda karena kecocokan hak cipta. Jadi kita klik aja lihat detail. Nah, di sini ya berhubung ini konten asli saya, ya bukan konten orang lain, jadi terkena pelanggaran di bagian audio. Di 50 negara atau 50 wilayah, ini audionya dibisukan teman-teman ya. Kalau dari kalian misalkan terkenanya di bagian video atau di bagian konten, nah kalian bisa lakukan banding ya. Jadi nggak semua pelanggarannya di bagian audio ya. Terus kita klik lanjut teman-teman. Klik lanjut. Klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa opsi. Di sini ada terima perubahan. Nah, kalau kalian misalkan nggak mau melakukan perubahan dan menerima apa yang diterapkan sama pihak Facebook ya, kalian tinggal klik aja terima perubahan. Jadi kalian nggak usah melakukan apapun. Terus di bagian sini ada ajukan sengketa. Nah, ini banding teman-teman ya. Nanti kita akan pilih yang ini. Terus di bagian sini ada hapus video. Di sini kalau konten kalian ini orang lain atau kalian mengambil video orang lain, kalian tinggal hapus aja ya. Biar lebih cepat. Nanti jika tidak ya kalian bisa terkena pelanggaran konten tidak asli. Ya, kalau kalian terkena pelanggaran di bagian video ya. Kalian hapus aja kalau menggunakan konten orang lain, kecuali kalau konten kalian original bikinan sendiri, klik ajukan sengketa. Klik aja, terus lanjut. Di sini buka formulir. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada konten asli, konten berlisensi, domain publik, lainnya. Jadi untuk domain publik di sini adalah konten ini tidak dimiliki siapa-siapa ya. Jadi bisa bebas digunakan dan bisa juga nanti terkena hak cipta teman-teman ya. Jadi kalian pilih aja yang konten asli. Kalau ini konten bikinan sendiri ya. Nih, klik aja konten asli. Terus nanti kalian bisa tambahkan di sini untuk detailnya.
Misalkan di sini ini adalah video atau konten bikinan sendiri. Di sini saya tidak menggunakan konten orang lain, ya. Jadi di sini saya akan tulis dulu. Nah, di sini hanya sebagai contoh teman-teman ya. Jadi di sini saya mengupload konten original karya sendiri dan tidak menggunakan konten orang, ya. Untuk kalian yang nanti tinggal diperjelas saja teman-teman ya. Hanya ini sebagai contoh saja. Lalu di bawah sini kalian klik centang, terus klik kirim. Nah, di sini audio dipulihkan di beberapa lokasi. Audio mungkin masih disiapkan di lokasi Anda. Jadi ini sedang ditinjau secara keseluruhan teman-teman ya. Tinggal klik tutup aja. Jadi cara ini efektif untuk menghilangkan konten tidak asli teman-teman ya. Saya garis bawahi lagi, ini efektif untuk menghilangkan konten tidak asli. Karena saya di halaman yang lalu itu berhasil teman-teman ya, konten tidak aslinya hilang. Jadi sesuai dengan kebijakan tim Facebook ya, konten tidak asli ini akan hilang selama 90 hari selama kita melakukan perubahan pada halaman atau konten kita teman-teman ya. Jadi di sini untuk pelanggarannya tergantung. Kalau kalian terkena pelanggaran visual atau video, misalkan menggunakan konten orang lain, kalian pilih yang hapus video ya. Jangan ajukan sengketa. Kecuali kalau karya sendiri, original bikinan sendiri, baru kalian ajukan sengketa. Jadi di sini untuk peringatan ini tergantung ya, bisa terkena audio ataupun terkena pelanggaran di bagian video. Nah, jadi seperti ini cara mengetahui apakah konten kita ini terkena pelanggaran ya. Jadi untuk notifikasi pelanggaran konten ini saat diupload itu nggak ada teman-teman ya. Jadi biasanya masuknya melalui email dan kotak masuk dukungan ini. Jadi kalian bisa cek halaman Facebook kalian apakah konten kalian ini terkena pelanggaran. Nanti cara mengeceknya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu tutorialnya. Selamat mencoba. Dan kalau kalian masih bingung, silakan komen di bawah atau DM via Instagram saya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar di sini. Dan sama-sama pemula juga ya. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum.